pagi, Budaya dan teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek desain thinking kami yang berfokus pada tantangan pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh anak muda, serta solusi yang kami kembangkan melalui proses ini. Kami telah melalui beberapa tahap kunci, mulai dari memahami siapa pengguna kami, mendefinisikan masalah utama, menghasilkan berbagai ide, membuat prototipe, hingga mengujinya langsung kepada pengguna. Oke, mari kita lihat siapa pengguna target kami. Lalu ada profil user. Pengguna utama yang menjadi fokus proyek kami adalah individu yang berusia 18-25 tahun. Kami melakukan wawancara mendalam dengan beberapa perwakilan dari segmen ini, dan kami menemukan beberapa pola menarik. Misalnya di sini ada Raymond, seorang kurir ojek online yang berusia 19 tahun. Nah, Raymond ini punya tantangan utama dalam mengatasi kebiasaan boros dan merasa sulit menolak ajakan nongkrong dari teman yang seringkali menambah pengeluaran tidak terduga. Nah, ada juga Siska, pelajar SMA 18 tahun yang proaktif mencari penghasilan tambahan dengan jualan roti. Siska punya kesadaran finansial yang baik untuk usianya dan sangat menginginkan kondisi keuangan yang stabil di masa depan. Lalu ada Shirley yang berusia 19 tahun, ada juga Marcel yang berusia 18 tahun, dan Sean yang berusia 19 tahun. Nah, secara umum pengguna di segmen itu menghadapi tantangan seperti mudah tergoda untuk membeli barang atau ikut aktivitas yang sebenarnya tidak perlu dibutuhkan. Nah, adanya tekanan sosial atau godaan gaya hidup yang memicu pengeluaran berlebih, dan sebagian dari mereka itu merasa kesulitan atau bingung saat mencoba menggunakan alat pengelolaan keuangan yang ada. Nah, memahami rasa sakit atau mereka inilah yang menjadi titik awal kami untuk merumuskan masalah utama. Yang selanjutnya itu ada POV. POV itu kami dapatkan setelah mewawancarai para user. Nah, para user ini adalah individu yang berusia 18-25 tahun yang sedang belajar mengelola keuangan pribadi mereka. Nah, mereka ini membutuhkan alat atau metode pengelola keuangan yang dapat membantu mereka dalam mengatasi kebiasaan boros mereka atau mengelola pengeluaran sehari-hari mereka. Nah, biasanya kebiasaan boros mereka itu datang dari godaan gaya hidup dan juga tekanan sosial. Nah, para user ini setelah kami tanya-tanya, ternyata mereka juga telah menggunakan aplikasi-aplikasi pengelola keuangan. Namun aplikasi-aplikasi ini tuh ternyata menurut mereka tuh banyak yang tidak cocok gitu, karena ada yang fiturnya kurang dan juga ada yang penggunaannya tuh ternyata rumit gitu. Nah, karena hal ini kami tuh akhirnya mendapatkan beberapa hal yang dapat kami kembangkan di idea. Nah, pada tahap idea ini akhirnya kami menemukan beberapa ide atau banyak ide. Namun setelah kami evaluasi, akhirnya beberapa ide ini kami temukan itu akhirnya kami fokus pada ide budget checker atau pengingat budget prioritas. Nah, setelah kami menentukan fokus kami, akhirnya kami beralih dalam membuat aplikasi, yaitu RAM budget. Apa itu RAM budget? RAM budget itu dirancang sebagai aplikasi sederhana yang membantu pengguna itu untuk mencatat pengeluaran dan juga pemasukan harian mereka, untuk melacak kemana saja uang mereka akan dikeluarkan, mendapatkan saran keuangan dari AI yang bisa berinteraksi dengan mereka, lalu menyederhanakan visualisasi budget. Nah, RAM budget ini memiliki fitur untuk membantu pengguna yang boros, khususnya dalam mengelola pengeluaran opsional dan atau pengeluaran non prioritas. Nah, tujuan membuat prototipe ini adalah agar kami dapat menguji konsep ide kami dengan cepat dan mendapatkan feedback langsung dari pengguna tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan aplikasi RAM budget ini. Prototipe memungkinkan pengguna untuk melihat tampilan dashboard utama, mencoba fitur tambah pengeluaran dan memilih kategorinya, entah itu wajib atau opsional, melihat rangkuman pemasukan dan target pengeluaran,
melihat visualisasi pengeluaran dalam bentuk grafik, diagram batang atau diagram lingkaran. Juga yang unik bisa mencoba fitur analisis keuangan AI. Prototipe ini tentunya belum sempurna, tetapi cukup untuk kami bawa ke pengguna untuk melihat reaksi serta pengalaman mereka. Testing adalah saat paling krusial di mana kami menguji prototipe rem budget kepada pengguna target kami, salah satunya Raymond. Jadi kami meminta Raymond dan satu pengguna lain itu untuk mencoba langsung prototipe web rem budget kami dan memberikan masukan jujur mereka. Hasilnya cukup positif, secara umum pengguna merasa alur dasar dan tampilan prototipe kami ini mudah dan simple. Panduan awal juga dinilai membantu pemula. Fitur analisis keuangan AI itu juga mendapatkan respon yang sangat positif. Pengguna itu merasa fitur ini menawarkan sesuatu yang mungkin tidak mereka temukan di aplikasi lain dan membantu memberi nasihat serta analisis keuangan. Pengguna itu juga menyukai fitur pencatatan pengeluaran, pengaturan target, dan visualisasi grafiknya. Namun dari proses testing ini kami juga menemukan satu isu teknis yang signifikan, yaitu di mana prototipe itu terasa lemot atau nge-lag saat digunakan. Prototipe kami secara konseptual sudah di jalur yang tepat dan diterima baik oleh pengguna dari sisi kemudahan penggunaan dan juga inovasi fitur AI-nya. Langkah selanjutnya yang paling penting bagi kami adalah fokus memperbaiki isu teknis lemot pada prototipe digital kami, karena performa yang lancar juga sangat krusial untuk pengalaman pengguna. Design thinking kan adalah proses berulang, maka feedback dari testing ini akan kami gunakan untuk memperbaiki prototipe dan mungkin melakukan iterasi kembali ke tahap sebelumnya jika diperlukan untuk memastikan solusi kami ini benar-benar efektif dan siap dikembangkan lebih lanjut. Sekian dari presentasi kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.